Saudara-saudara sedharma dimanapun berada di seluruh pelosok jagat raya ini, ada yang dari belahan dunia yang di Timur Tengah, kemudian mungkin ada di Singapura, Hong Kong, dan sebagainya, ataupun di seluruh tanah air. Saya awali kembali perbincangan kita dengan Pangastungkara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin memasuki pembahasan yang paling sangat menukik, yaitu bagaimana kita membawa sebuah institusi itu pada tata nilai, gitu ya. Tata nilai ini yang penting karena selama ini ketika kita bicara Diksha sebagai lembaga, kita lebih banyak melihat penampilan lahiriah ya, tanpa kita melihat busana batiniah. Ya. Nah, apa sih sebenarnya? Maka itu kita melihat Sulinggih itu dalam dimensi tidak hanya substansi isi yang bersifat statis, juga kita melihat dimensi fungsional, yaitu melihat Diksha dalam aspek dinamisnya. Nah, dan bahkan ya sampai memasuki apa yang disebut dengan dimensi pemerdekaan diri, karena bagaimana kita sadari bersama bahwa Diksha sebagai sebuah lembaga mengantarkan kita memasuki satu tujuan akhir, itu disebut dengan moksa. Ya. Bahkan lebih daripada moksa, ternyata masih ada nggak? Ternyata sunya. Nah, sekarang mari kita masuk kepada hakikat. Jadi tatwaning pandita. Di situ dijelaskan sekali dengan gamblang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 19 menyebutkan bahwa hakikat kependetaan itu adalah untuk mendapatkan pencerahan. Ini penting sekali. Pencerahan itu dikatakan sebagai panditam buddha. Ya. Tapi selama ini apakah orang mendiksa itu mencapai pencerahan atau menyuburkan ego-ego sektoralnya? Ini semua berpulang kepada kita. Ya. Ini Pandita Buddha sebagai sebuah pencerahan ini merupakan jalan untuk menuju kelepasan. Ya. Maka dengan demikian struktur dan konstruksinya harus dibangun ya dengan atau melalui jnana agni, api ilmu pengetahuan. Ini prinsip. Ya. Untuk mewujudkan apa yang disebut dengan jnana alam biudreha. Ya. Ini jelas. Ya. Jnana biudreha ini adalah ya di mana seorang Sulinggih dijelaskan salah satu jalan kelepasan itu adalah jnana biudreha, itu artinya bagaimana seorang Sulinggih harus melembagakan berbagai pengetahuan di dalam dirinya yang disebut dengan uruh ring sahananing tatu kabeh. Ya. Kemudian di dalam Bhagavad Gita dikatakan sebagai kama samkalpah warjitah atau niskama karma. Seperti tresna dosa kesaya, indriya yoga marga. Jadi orang tidak melihat pekerjaan itu sebagai sebuah motif, tapi tugas dia adalah sebagai seorang pelayan. Makanya sangat tepat sekali tentang paham yang dianut di Bali itu, di Nusantara khususnya, sebagai paham Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta dikata siwa, sewa. Di situ mengandung makna kasih sayang, pelayanan, suka memaafkan, memberikan harapan. Dan Siddhanta artinya kesimpulan. Jadi pokok, intisari. Ya.
Maka ketika seorang pandita yang dikonstruksi oleh Jnana Agni, dia sendiri merupakan perwujudan Brahma Widya dan Atma Widya. Ini sudah masuk ke paham yang disebut dengan ajaran esoterik. Maka Candagwa Upanishad tegas mengatakan Brahmawid Brahma Ewa Bhawati. Maka dalam konsep ketuhanan kita lebih banyak meminjam istilah barat dan menggunakan pola pikir barat, bagi saya itu tidak salah. Tetapi kita juga bagaimana melihat Hindu tentang ketuhanan itu dari Hindu sendiri. Apalagi ketuhanan kita itu bersifat siklik. Ya, kalau agama lain itu linier dia. Maka saya katakan ketika apa yang diwacanakan yang bersifat ya deduktif, bersifat top down, itu dia menjadi Brahma Jnana. Nah, terhadap apa yang diturunkan oleh Tuhan dalam sastra Yonituat sebagai satu pengetahuan, sebagai wahyu, sebagai sruti. Jadi manusia ini mengolahnya. Ya. Mengolahnya. Ya. Jadi legislatifnya ada di Tuhan itu sendiri dalam kitab suci, maka bagi seorang pendeta mengolahnya, kemudian membangunnya dalam simpul-simpul relung-relung hati nuraninya ini. Ketika proses ini terjadi, inilah yang disebut dengan Brahma Widya. Wid berarti tahu, ya, juga berarti terang. Ini dia. Maka barang siapa yang tercerahi oleh ilmu pengetahuan ini, ia akan menjadi yang dicerahkan itu sebagai pencerah. Jadi Brahmawid, Brahma Ewa Bhawati. Itu tegas. Demikian pula saudara, di dalam sloka 500 menyatakan, ya mendukung sekali bahwa Jnana Agni ini dikatakan bahwa seorang pandita adalah orang yang majnana, majnana. Ya. Makanya saya sering membuat joke ketika saya memberikan kuliah. Ada 3 modal kepemilikan. Majana, madana, majnana. Ya, kalau kita bicara masalah madana, berarti kita banyak punya kekayaan. Majana, kita banyak punya pengikut atau sisya. Majnana, jadi kita memiliki ilmu pengetahuan. Parawidya dan aparawidya. Saya sering memberikan opsi, mana yang Anda pilih? Ya. Bagi yang berpikir akal sehat, majnana inilah yang dipilih. Karena mengapa? Otomatis jana akan datang, tanpa kita sadari, dana pun akan datang. Maka modal intelektualitas dan spiritual menjadi sangat penting, saudara. Karena jnana di sini. Ya. Kemudian, bagi para wiku yang majnana ini, kemudian diberikan satu gelar di dalam Manawadharma Sastra, bab 21, sloka 108, seorang pandita yang majnana dikatakan sebagai seorang sister. Ya. Artinya ahli, memiliki kompetensi, ya, dalam mengimplementasikan acara agama menjadi sebuah tradisi-tradisi, yaitu yang sesuai. Karena selama ini, saudara sekalian, banyak sekali teks-teks ini justru mengungkung kita, ya, mengungkung kita tanpa adanya tafsir-tafsir baru yang lebih humanis. Ya. Akibatnya bahwa wajah kependetaan kita menjadi sangat diskriminatif. Ini masih kita rasakan di Bali. Walaupun Parisada 2002 telah membuat bisama tentang sadaka. Di Bali masih praktek-praktek diskriminatif tentang kesulingnya masih terjadi. Ya. Ini masih banyak kita saksikan. Bahkan tadi saya mendapatkan satu penyampaian bahwa ketika seseorang membawa Wasudewa Kutumbaka, bagaimana saudara seru sekalian alam, malah justru diberikan tafsir yang berbeda dari seorang Sulinggih mengatakan bahwa itu adalah persaudaraan alam semesta, bukan bicara di tingkat manusia, binatang pun saudara kita gitu.
Berarti dengan binatang kita bersaudara, sementara dengan sesama manusia kita tidak menjadi bersaudara. Saya katakan, apakah ini persepsi ataupun ini perspektif? Maka kalau kita melihat teori kritis, ya wajar saja. Bagi pemilik modal memang tidak rela modalnya berbagi. Maka oleh sebab itu, saudara, maka saya katakan, tata pikir sebuah ideologi yang kadang-kadang bisa mengarahkan kita menjadi eksklusif, maka kita kembalikan kepada tata nilainya. Oke. Maka oleh sebab itu, orang yang telah dikatakan sista, ya, itu tidak hanya sebagai sebuah pernyataan, tapi menjadi sebuah kenyataan. Apalagi mendolat dirinya sebagai Abhiseko, sebagai seorang siwa, dan menjadi panutan bagi sisa-sisanya. Ya. Maka dengan demikian, saudara, dengan mengkonstruksi lembaga kependetaan itu dengan fondasi dasar adalah apa yang disebut dengan Jnana ini, ya, Jnana ini bersifat komprehensif dan terintegrasi. Ya. Ini akan terjabar menjadi sebuah norma melalui ideologi yang dipahami, menjadi instrumen, ya, sehingga praktik-praktik ini menjadi tidak diskriminatif. Ya. Maka saya katakan parameter dari sebuah agama bisa maju sangat ditentukan oleh tokoh-tokohnya. Jika tokohnya masih diskriminatif, bagaimana mungkin umatnya bisa tercerahkan? Maka saya sering bilang masih ada dusta di antara kita. Apalagi masih menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ya. Maka saya berikan kisah satu sangat menarik, mungkin sudah ada yang pernah baca. Ketika Prabu Janaka di kerajaan Mithila mengadakan satu paruman besar bagi para pendeta-pendeta sekaliber di kerajaannya, di mana rapat itu adalah hampir 3 hari, ya. Seperti Mahasabha begitu di Parisada, 3 hari lamanya. Itu hanya kumpulan para pendeta saja. Ada seorang rakyat jelata yang bernama Astawaktra, sangat berkeinginan, saudara, untuk menyaksikan, kemudian mendengarkan apa yang dihasilkan dalam musyawarah para pendeta itu. Namun karena dia tidak pendeta, saudara, begitu dia masuk di pintu gerbang kerajaan, dia di-stop. Karena dia bukan seorang sulingih. Kalaupun dia sulingih sebagai seorang pendeta, dia tidak ada yang merekomendasi untuk bisa hadir. Namun karena keinginan yang begitu dalam, akhirnya dia menunggu di situ selama 3 hari. Maka si penjaga pintu melaporkan kepada sang raja, Maka sang raja dengan kebaikan hatinya mempersilahkan untuk hadir. Maka hadirlah si Astawaktra, kebetulan postur tubuhnya itu seperti angka 8 gitu, asta itu, ya. Cacat dan sebagainya. Maka begitu dia hadir di ruangan para pendeta itu semua, ya, perhatian tertuju kepada si Astawaktra ini. Malah para pendeta tertawa terbahak-bahak menyaksikan kehadiran Astawaktra di sidang mulia menurut para pendeta itu. Tapi Astawaktra memang memiliki nyali yang luar biasa. Maka kita katakan ini mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Apa respon dari Astawaktra ketika ditertawakan oleh para pendeta yang kaliber mengadakan musyawarah? Malah dia justru tertawa terbahak-bahak. Akhirnya apa? Para peserta sidang yang mulia itu di kelompok pendeta malah terdiam dan bertanya, mengapa aku tertawa? Ya, sementara balik, kenapa Tuhan tertawa? Apa jawaban para pendeta? Saya menertawakan Anda. Anda tidak pantas hadir di tempat ini. Karena Anda bukan seorang pendeta. Terus kenapa Anda menertawakan saya ketika saya menertawai kamu? Saya hanya geli, bukan lelucon, tapi dagelan ini. Ya, kenapa? Ternyata saya tidak menemukan rapat pendeta di sini. Saya hanya menemukan rapat-rapat para tukang sepatu, ternyata dia bilang. Mengapa? Hanya tukang sepatu yang tahu kualitas dan jenis kulit.
Kenapa melihat sosok si Astawakra ini? Kita masih berkutat ini. Ya, masih mungkin ini Mangku Ketut Wirata ketika saya mau puja di situ, si Wakrana habis mempuja, saya tidak pakai ini bekas ini, bahkan nama Walaka saya juga disebut-sebut. Saya tidak marah, saya hanya senyum. Ya, bagaimana kita menebarkan cinta kasih kalau sudah seperti itu? Mungkinkah kesuksesan kita mengguiding umat sementara masih ada dusta di antara kita, kuasa wacana tunggal kita pakai? Maka inilah saudara sekalian, esensinya, kemudian hakikatnya belum kita temukan. Maka saya sering ditanya, Ida, apakah seorang suling itu profesi, Ida? Dibilang profesi berarti sumber income, saya bilang. Tapi harus profesional. Dengan segala komponen yang membentuk seorang menjadi suling. Maka itu saudara sekalian, kita masih ingat beberapa cerita-cerita di Upanishad, baik di kitab Purana. Mungkin sudah saya singgung kemarin tentang Na Yonir, Na Serutam, Na Samkara, Na Can, Tatih. Nih. Maka oleh sebab itu saudara sekalian, apa yang menjadi pegangan dasar ya bagi seorang sulingih? Pertama adalah bagaimana dia memegang dharma, dharma raksatah raksita, dharma kapandetannya. Maka dijelaskan di dalam teks Lokantara ya. Apa sih dharma itu? Apa sih puncak daripada dharma itu? Dijelaskan dalam teks. Ya. Ya puan ring dharma nging kasatian wisesa. Sesungguhnya hana mengeluarkan ikang dharma saking kesatian. Maka satyalah sebenarnya puncak dari semua dharma. Siapa satya? Dalam Brahma Sutra dikatakan, ya, siapakah Tuhan? Satyam, Jenyanam, Anandam, Anantam, Brahman. Jadi Satyam. Bahkan dalam Yajurveda dijelaskan, Wratina diksam apnosi diksam apyate daksina daksina apyate. Seradaya, daksinam, seradaya, seradaya, satyam, apyate. Jadi satya tujuan. Bahkan demi tegaknya dharma ini, maka saya katakan mengapa dunia seperti ini? Mungkin kita sudah keluar dari dharma kita, dari satya kita. Maka kalau ingin dunia ini ajak, apa dikatakan? Satyam brihadritam ugram tapo diksa brahma yadnya pertiwi darayanti. Kalau dunia ini ingin ajak pertiwi darayanti, satyamlah yang pertama. Ya. Maka dikatakan, ayo sira lupa ring kesatya. Maka disinilah kemudian saudara secara uraian terinci seorang sulingih ya esensinya adalah bagaimana dia menjadi seorang sang satyawadi. Ya. Ini jelas dalam Slokantara Samussaya Sloka 130. Ya. Maka beberapa teks misalnya di Niti Sastra pun juga mengatakan ya, tan hana sudarmo manglui hana kesatian usiring tekap para jana. Tan hana kawah maha mengeluhi kang merasa tinilah rakener alinyok. Yang anala surya chandra yama bayu satya nira sakya buana. Mara nina maskara yang bisa nekang buana mati saat keng wacana. Saya jelaskan tidak ada kesanggup yang lebih baik daripada cinta kepada kebenaran. Wajiblah orang berusaha menepati kebenaran itu. Tidak ada kawah yang lebih mengerikan daripada kawah tempat menghukum para pembohong. Dari itu jangan berdusta. Dewa Agni, Surya, Chandra, Yama, Bayu menjadi saksi tiga jagat ini. Ya. Jika ingin tetap dipuji oleh seluruh dunia, berkatalah yang benar biarpun sampai mendatangkan ajal. Ya. Tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu berbohong katanya dibenarkan. Pancenanrete. Tapi bagaimanapun konsekuensinya tetap akan menerima resiko. Ya. Maka dengan demikian satyana menjadi sangat-sangat utama. Ya. Maka uraiannya sangat panjang di sini ya, mungkin kalau ingin memperoleh itu ya Mangku anak yang ada di Lampung sudah saya kirimkan tentang lembaga diksa itu. Di situ bisa ditemukan bagaimana uraiannya.
Dengan demikian megang satya, sang satyawadi, ya, dengan berbagai uraian yang begitu panjang, ya, bagaimana mewujudkan, apa komponen melaksanakan itu jelas sekali, saudara. Ya. Ya. Selanjutnya, kita kenal sebagai sang apte. Artinya orang yang bisa dipercaya. Ketika orang tetap berpegang teguh pada satya, maka orang itu bisa dipercaya. Ya. Mungkin sebagai satu kritik kepada diri saya sendiri, ketika kita tidak memegang satya, apa konsekuensi logisnya? Apalagi sering membohongi umat demi kepentingan saya, semuanya merasakan itu. Sebagai ramu-ramu saya, ada satu kisah kembali yang menarik. Di dalam Ramayana setting terakhir yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena Ramayana itu banyak versi. Di situ dinyatakan bahwa ketika Rama menyelesaikan tugas keprabonnya, dia melakukan tirta gocara, tirta gamana, melakukan pembersihan. Sebagai bentuk penyucian diri, karena ketika masa bakti menjadi raja tentu banyak hal yang keliru dilakukan. Maka itu mengapa orang-orang yang setelah pensiun itu perlu masuk wanaprastha. Itu sebenarnya bagian dari penyucian ketika kita berkiprah, berinteraksi. Pada saat grehasta, kita mau megang tugas yang sangat utama, ada satu kesalahan. Namun apa, saudara? Ketika mantan Raja Agung ini melakukan pembersihan, diiringi oleh para pendeta ke tempat-tempat suci, kemudian di tengah kerumunan para pendeta muncul seekor anjing tua yang gudik. Kita hanya kembali melihat casing. Bahkan Adipare pun menjelaskan, tidak boleh memukul anjing saat ada yatnya. Akhirnya anjing itu dihardik, saudara. Ternyata anjing itu menimpali hardikan para pendeta. Wahai Tuan Pendeta, jangan saya dihardik. Saya juga ingin ikut menyucikan diri. Oh, kaget semua. Siapa Anda? Saya adalah pendeta tahap kelahiran saya dulu. Namun karena saya sering mengeksploitasi umat secara besar-besar, saya melakukan kebohongan publik. Walaupun saya dipercaya sekalipun menjadi toladan, tapi karena saya melakukan keliruan, hari ini saya ditakdirkan dalam kehidupan menjadi seekor anjing. Inilah, saudara, kisah-kisah tentang moralitas ini menjadi sangat penting. Maka membangun kependetaan tidak cukup, tentu bagi saya menasihati diri saya, tidak cukup dengan menggunakan menghafal mantra, puja stawa saja. Tapi mental ini menjadi sangat-sangat utama. Bahkan kita dihadapkan pada satu kenyataan. Ya, 3 hari terakhir saya didatangi oleh orang-orang yang memang mengalami satu kegundahan secara batin. Kita mampu memberikan arahan, bahkan kita diajak menyetujui semua apa yang dia alami. Maka saya katakan, Anda sedang berproses. Saya tidak boleh mendahului daripada proses Anda. Tapi proses Anda ini harus diseimbangkan ya, dengan rasionalisasi. Karena bagaimanapun dalam ilmu psikologi kita, orang yang berkena, itu berkonasi, harus membangun sebuah keseimbangan antara kognisi, intelektualitas, emosi, ambisi, dan secara spiritual adalah intuisi. Ini menjadi satu kesatuan yang porsinya harus seimbang. Maka sebab itu, Sulingeh yang meninabobokan juga umatnya. Karena terus terang, ketika seorang umat demokratisasi di wilayah Sulingeh, ketika datang Sulingeh ke Grius pendeta, pandita, semua diajak untuk berdiksa. Tanpa pernah
bagaimana kita membangun esensi dan hakikat pendeta ini. Maka Abdo ini saudara, ya, menjadi sebuah teladan. Tapi di sisi dunia yang saat ini berada pada era demokratisasi, ternyata ketoladanan, rasa hormat bagi seorang Sulingeh itu dianggap telah mengalami nilai penurunan bagi umatnya. Karena mengapa? Saya sendiri satu ketika mungkin sudah saya sampaikan. Saya dulu sering mengasuh rubrik Tribun. Jadi saya tidak menulis, jadi wawancara saya lah yang ditulis setiap hari Senin. Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, karena itu tersimpan sebagai sebuah rekaman di jejak digital, ditanya ide, kalau umat datang ke pura hanya selfie, bagaimana tanggapan ide? Nah, saya katakan, tanggapan ini persepsi apa perspektif? Tentu saya akan membawa perspektif. Karena saya sebagai seorang akademisi, saya jawab dengan teori. Itu reproduksi identitas namanya. Salahkah? Saya kira tidak. Karena tujuannya bukan hanya sembahyang ke pura, ya, mungkin bisa sembahyang, bisa tidak. Karena hanya selfie. Ini menunjukkan apa? Bahwa dia rajin sembahyang kalau sudah di pura berada pada situasi itu. Padahal kalau kita lihat umat lain yang datang sebagai wisatawan ke pura, apakah mau menunjukkan bahwa ketika dia ke pura dia rajin sembahyang? Justru dia melakukan kunjungan ke situ. Belakang ini sekitar 3 bulan yang lalu, di jejak digital saya itu diungkap kembali menjadi perbincangan di FB. Dan salah satu menanggapi, saya dikatakan sok tahu. Dan yang menanggapi itu teman saya di kampus. Saya langsung back. Berbeda pendapat adalah sah. Tetapi menjustis, apalagi kita sudah DS3, tidak boleh saling menghakimi. Maka berikan komentar Anda. Dan saya sudah belum apa-apa, sudah disuruh katakan marah. Akhirnya pas saya tutup. Ya. Mengapa demikian, saudara? Karena medsos ini, wacana-wacana masuk memang sih, dalam teks mengatakan tanah girang, yenana wong ingalem tanah alare, itu teori. Tapi bagaimanapun kita sekarang ini memberikan pendidikan kepada umat untuk sadar. Memberikan pembiaran kepada umat untuk menghujat dan sebagainya. Apalagi Sulingeh yang menghujat. Ini banyak terjadi, saudara. Tapi bukan Sulingeh aja yang menghujat secara Hindu. Di tetangga-tetangga kita. Ya. Bagaimana bisa ditoladan ini? Karena telah terjadi politisasi di wilayah agama. Karena harus menggolkan seseorang, dia punya Tuhan melalui jargon-jargon agama. Ya. Maka dengan demikian, saudara, memang berteori itu mudah sekali. Tapi ketika kita coba masuk, mendalam dan sebagainya, banyak riak-riak yang kita temukan, duri-duri, kerikil-kerikil kecil yang menyebabkan kita tergelincir. Apalagi sebagai seorang Sulingeh di era global saat ini, di mana masalah, apalagi di situasi COVID, ya, Sulingeh menjadi tumpuan melihatnya di era COVID global kayak apa ide. Tadi pasti pertanyaan seperti itu juga dari wartawan Kompas TV. Ya, tentu ketika kita mengeluarkan wacana, karena ada proses pancabudaisasi, karena konsep wacana akan tertulis, dia juga menjadi sabda atau nada, dia tidak lepas dari ruwa bineda. Hanya medsos ini sering mengkonstruksi orang, berani berkomentar, tidak berani bertanggung jawab. Merasa dirugikan, mulai diserang rame-rame. Ya. Maka saya katakan, jangankan wilayah politik yang menjadi sebuah komoditi, di wilayah agama pun seperti itu. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, ternyata saya merasakan bertapa di hutan global jauh lebih sulit dari bertapa di hutan belantara. Maka disinilah
untuk saudara-saudara barangkali di peserta atau Zoom meeting ini akan berkeinginan menjadi sulinggih, betul-betul menjadi sebuah tantangan. Kalau di hutan kita menyelamatkan diri kita dari serbuan binatang buas, tapi sekarang ini binatang buasnya telah merasuk kepada diri manusia karena hutan-hutan banyak illegal logging kemudian diubah menjadi perkebunan agroindustri. Misalnya saya sering ke Sulawesi, sering ke Lampung, daerah Sumatera dan sebagainya, atau menjadi kebun-kebun hutan belantara. Ketika kepunahan binatang, reinkarnasinya jadi apa? Inilah saudara sekalian. Nah, maka ketika kita sekarang masuk pada konsep keteladanan ini sudah, ya, maka disinilah tugas berikut bagaimana dia hadir sebagai sang penadahan upadesa. Mejenyana kuncinya, membangun satya, menjadi sebuah keteladanan. Ketika keteladanan dia menjadi seorang guru. Kita mengenal gugu dan ditiru. Disinilah penadahan upadesa ini penting. Maka modal untuk penadahan upadesa, memberikan ajar-ajar kepada umat, ya, kepada halayak ramai, ini dibutuhkan modal yang terintegrasi dan bersifat komprehensif. Ya, terutama di era saat ini. Dalam ruang waktu atita negata watamana. Kalau dulu umat bisa didoktrin, ya memang seperti itu sudah adanya, orang Bali bilang boleketo. Saat ini umat terus menelusuri. Bahkan saya sendiri diajak sering WA, ditanya langsung, bisa untuk menjawab. Saya bilang, tugas saya bukan hanya menjawab WA. Lebih baik di bel saya, tapi tolong bisa ngebel. Ini mestinya umat yang menonton ini. Saya siap kok untuk. Tapi hal-hal yang sangat sumir, yang kecil begitu, jangan sampai ditanyakan sama suling, ya mungkin dia bisa bertanya dengan tokoh-tokoh di sekitarnya yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi kalau ada yang bersifat urgent, disinilah peran suling. Sama dengan ketika kita menangani satu kasus, kalau hanya panas, dokter umum lah dulu. Tidak langsung ke spesialisnya. Ini sering terjadi karena mudahnya komunikasi, bukan bagaimana. Ya. Maka dengan demikian, saudara, ketika menjadi penadahan upadesa, apa yang harus ya dibangun modal mengkonstruksi diri? Ya, tentu karena objek material kita sebagai seorang sulingih ini adalah Weda. Maka dengan Weda, dengan berbagai suplemennya, ini penting. Apa suplemen? Bukan makanan menambah, kelengkapannya. Apakah catur Weda Samhitanya, walau mungkin tidak hafal semua, tahu semua, memahami semua, minimal kunci-kuncinya. Ketika kita bicara masalah dinamika tentang dengan Hari Krishna misalnya, kita tidak menjustis, tentu kita akan menurunkan karena Weda sebagai narasi besar untuk menjelaskan ketuhanan kita, ideologi ketuhanan kita, filosofi ketuhanan kita, norma yang akan dilahirkan. Maka saya katakan, di mana pegangan kita bicara masalah spirit, di mana kita berbicara masalah nilai, di mana kita bicara tentang ideologi, di mana kita bicara tentang norma, di mana kita bicara tentang instrumen. Ini penting karena agama sebagai seorang pendeta, sebagai tokoh agama, maka dia menjadi sebuah institusi. Maka dia ajar pemahaman kita tidak boleh parsial, saudara. Dia menjadi satu keutuhan. Ya. Menjadi keutuhan. Dari konstruk spirit menjadi konstruk sampai instrumen. Ya. Masyarakat yang kita hadapi bermacam-macam. Pola keberagaman kita juga menjadi macam-macam. Kadang-kadang kita dihadapkan pada pola-pola agama Puranik, di mana di situ kita hadapkan pada pertentangan antara dewa yang satu dengan dewa yang lain ini. Padahal kembali pada filosofi itu tidak ada itu. Itu tidak lebih dari hegemoni teologi. Ya,
di wilayah keagamaan untuk mengagungkan dewa, salah satu yang dipuja sebagai dewa yang tertinggi ini, saudara. Maka dengan demikian justru kehadiran para tokoh agama dengan mengajukan ini justru situasi menjadi sangat panas, konflik yang luar biasa. Maka dengan demikian, saudara, banyak hal-hal yang harus dikuasai, terutama yang ada di Bali, pelutuk-pelutuk. Bahkan satu ketika saya ditanyakan oleh tokoh Pinandite bahwa situasi COVID saat ini dikatakan Gering Agung tidak boleh melakukan niatnya, upacara bebantenan dan sebagainya. Karena ada teks yang menyatakan seperti itu. Saya coba berpendapat, ya, apapun kondisi kita, maka saya katakan kembali kepada filosofinya. Yat karosi, yat asnasi, yat johosi, dadasi, yat tapasya, kurusya, kontehat, kurwanama, darpana. Apapun yang kau kerjakan, apapun kau yatnyakan, apapun yang kau nikmati, disiplin apapun yang jadikan itu sebagai persembahan. Maka ketika sekarang situasi COVID saat ini, ada pernyataan bahwa kita tidak boleh meyatnya, berarti kita tidak membangun apa yang disebut dengan siklus taliyatnya ini untuk pemeliharaan dunia. Maka saya katakan ketika kita sakit, selain kita minum obat, juga kita memaintenance tubuh kita untuk membangun imunitas. Mungkin kalau zaman dulu ketika orang gerubuk, bahasa Balinya bah bedek begitu. Mereka panik dengan kematian, mereka menjadi sebal, tentu yatnya di pura tidak diberlakukan. Tapi sekarang ini kita masih bisa, bahkan dalam situasi yang mohon maaf ini, orang Bali bilang, nu masih mati tiktokan. Ya. Bahkan benar-benar sakral, ikut di tiktokkan. Kalau tadi malam sampai malam di Kayu Biki, bagaimana itu tentang TikTok dengan benar-benar sakral, saya bilang. Saya tidak mengatakan salah dan benar. Tujuan TikTok apa, tujuan benar sakral apa. Kalau tujuannya paralel, ketemu, bisa. Kalau tujuannya berbeda, satu pada indriawi, yang satu pada sakral kesucian, ini sudah bertolak belakang. Ini, saudara. Maka dengan demikian, ketika kita bicara penadaan Upadesa, kita punya ruang dan waktu. Ya. Bagaimana perkembangan zaman saat ini? Ya. Karena ruang ini bersifat mutana, bersifat relatif. Ya. Maka dengan demikian, saudara sekalian, kita sangat rindu sekali ada satu lembaga yang menangani di bidang pendidikan calon sulingge. Sehingga apa yang dikatakan oleh Gandhi, agama harus senantiasa tampil remaja. Karena dalam pandangan agama secara tradisional, perilaku agama masa lampau jauh lebih mulia dari perilaku agama saat ini. Karena konsep zaman Kerta Yuga itu orang beragama lebih bagus daripada zaman Kali. Tiada kemerosotan. Nah, sementara kita berkiblat kepada yang dulu, sementara ruang kita sudah bergeser. Misal tentang krematorium misalnya. Ya. Nah, situasi COVID saat ini ketika meninggal ada proses pengabenan, tidak diusung, orang Bali tidak ditegan, karena untuk physical distancing akan membawa jenazah dengan mobil. Maka dengan mereka hal-hal yang bersifat relatif, mohon jangan diabsolutkan. Maka oleh sebab itu, kita penting sekali melakukan reinterpretasi. Ya, secara internal, ini penting, kita tokoh-tokoh duduk bersama. Ya. Kecuali bagi pemilik modalnya yang terusik ketika melakukan pembenahan. Ini sering terjadi. Ketika zona nyamannya diusik ketika kita melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat suci yang kita miliki, disinilah mereka akan melakukan resistensi. Ya. Terutama ya terhadap sloka-sloka, ajaran-ajaran bersifat anakronistik, yang bertolak belakang, yang bersifat diskriminatif. Karena tek-tek yang kita terima selama ini, ketika terjadi pengingkar terhadap teks sebelumnya tidak pernah dicabut. Sehingga bertebaranlah teks. Misal salah satu Haji Suwamendale,
tentang nyepi misalnya. Ya. Ketika sasih kesanga, tawur kesanga ada pada kekeran uncal balung, maka tawur kesanganya ditiadakan. Itu sudah tidak diberlakukan lagi karena juklak dan juknis sudah tidak sesuai. Maka saya sering katakan di mana lontar norma itu harus mengacu pada ideologi, tata pikirnya mengacu kepada nilai, nilainya mengacu kepada spirit daripada ajaran agama kita. Ya. Dan banyak sekali menggunakan dalih kitab suci untuk mendiskreditkan orang. Di situasi sekarang ini menghadapi kemajemukan beragama, rekonstruksi tafsir, kebencian dengan dalih ayat-ayat ada dalam kitab suci untuk kemudian dijadikan tafsir kemajemukan. Heterogenitas kita menjadi sangat penting. Satu pengalaman yang paling unik kemarin saya terima, yang sebenarnya sudah hal yang biasa. Ketika saya di Mamuju terakhir tanggal 19, saya ketemu dengan seorang ibu, saya tidak sebutkan siapa nama, dari suku tertentu yang kawin dengan kita. Dia tegas mengatakan dia masih belum sepenuh hati memeluk Hindu karena Hindu dikategorikan kaum musyrikin. Karena menyembah berhala, paganisme. Bagaimana ini menjawabnya? Banyak hal. Kemudian mengedepankan sinergialitas lintas agama guna membangun kesepahaman bersama. Ini sering terjadi, saudara. Ketika ada umat yang masuk ke agama kita, konversi, kita senang. Ketika ada umat kita keluar, kita marah. Apa sebab? Nah, disinilah penting. Ya. Apakah kita tidak memiliki militansi ketika kita membenarkan saudara kita melakukan konversi? Ada apa dengan kita? Ya, dengan nyanyian, ada apa denganmu? Itu ada salah satu nyanyian. Ini penting. Ya. Apalagi kita dalam bingkai negara NKRI yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa itu. Kemudian mengeliminir, menghilangkan fanatisme buta melalui gerakan modernisasi agama lewat rasionalisasi agama. Ini ada rasionalisasi agama tetap harus dilakukan di wilayah ideologinya. Di wilayah tata nilai tidak perlu modernisasi karena itu sudah bersifat universal. Ya. Maka kalau ingin agama ini berlanjut, pegang di wilayah kependetaan di sini yang penting. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita mampu membangun dialog. Ya. Dialog yang dimaksud di sini bukanlah debat kusir, tapi tarkabasya berdasarkan sastra wadin, budi wadin, akhirnya prema wadin. Ada kasih sayang di dalamnya. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian. Ya. Kita diajak dalam rangka memiliki kemampuan dialog, ada kesiapan sebagai komunikator. Ya, untuk menyampaikan sesuatu secara bijaksana. Jadi esensi di wilayah penadaan Upadesa seperti itu. Ya. Tidak mudah ketersinggungan dan sebagainya. Ya. Menyampaikan dengan vocabulary yang jelas. Kemudian kesiapan intelektual. Ya. Memiliki pengetahuan yang holistik. Walaupun tokoh agama sendiri itu dia harus lebih banyak tahu tentang agamanya. Tapi bagaimanapun dia penting. Karena yang beragama itu adalah manusia. Manusia adalah multidisipliner. Psikisnya seperti apa, budaya seperti apa, sosiologisnya seperti apa, ekonominya seperti apa, politiknya seperti apa. Ini penting, saudara. Dalam rangka mengantarkan umatnya. Makanya saya secara pribadi ngiri sekali dengan umat lain. Ya. Dalam rangka pemerintahan, maka tokoh-tokoh umatnya dulu diberdayakan oleh pendidikan-pendidikan. Kemudian yang paling terakhir adalah membangun sikap apologetik, saudara. Ya, pemaaf atau kesemauan, ini penting sekali. Karena selalu saya berhadapan ketika umat hadir ke gereja, tangkil gitu bahasanya. Belum apa-apa mereka ampura tuh, sudah begitu dulu. Takut berkomunikasi. Tapi karena saya sebagai seorang pendidik, saya buka wacana itu. Bahkan untuk umat-umat kita di luar daerah yang sulit mengikuti tatanan seperti Bali, bahkan saya bagi generasi muda
diberikan julukan ayah, ya, anak-anak kita diperadah dan sebagainya. Inilah saudara. Dan yang paling terakhir lah, saudara, adalah sang patirtan. Bagaimana sekarang yang memberikan ajaran ini sebagai tirta amerta. Bukan hanya sang patirtan memberikan tirta sebagai air suci dalam bentuk material, tapi bagaimana air suci nektar amerta bagi kehidupan. Wejangan-wejangan ini menjadi sangat penting. Yang mampu sebagai vitamin, yang memberikan amerta, memberikan nektar. Karena saya masih ingat ketika saya di Bukidong, ya, amerta itu adalah nektar bagi rohanimu, bukan nektar hanya bagi jasadmu. Ya. Maka dengan demikian, saudara, walaupun sesungguhnya ada ketika kita menyelesaikan upacara, Meloko Palesraya, kita akan melakukan layan dengan memimpin sebagai manggala upacara. Memang tirta-tirta persia harus penting. Maka menjadi pendeta itu jauh lebih ribet dari pendeta-pendeta yang lain. Saudara kita kitabnya sangat ringkas. Sementara kita macam-macam. Bahkan membangun standarisasi tentang manggala upacara untuk muput aja kita belum sanggup. Ya. Karena memang begitu warisannya, misalnya ketika muput, mana dulu, saya selalu berlogika ketika kita mujel ngastawa widri dengan berbagai manifestnya, dari atas ke bawah, dari Sunil ke Sekala. Ketika kita ngastawa yang Banten, dari Sakala ke Niskala, dari bawah, mana ketek Banten bawah. Karena ada unsur transendensi, ngat melinga pada bebanten, kemudian siwalinga, atau imanensi pada puja. Maka disinilah konsep muput di sini. Di mana dia ketika ketemu Banten dengan mantra di atas turun, ya, dari atas turun, dari bawah naik, disinilah lahir amerta sebagai sebuah tirta. Karena konsep Mandaragiri. Gunung dianggap di atas, laut di bawah. Maka ketika gunung ketemu dengan lautan, disitulah lahir tirta Kamandalu. Maka demikian tirta Kamandalu itu apa? Selalu menemukan ongkara sungsang, di mana nada ketemu dengan nada, kemudian nada itu mengalami penyusupan, infiltrasi, nah, segitiga ketemu segitiga atas, terbalik ke bawah, segitiga bawah normal, maka akan menjadi bintang heksagonal. Dalam ajaran mistikisme Hindu itulah disebut dengan yoga. Maka sesungguhnya amerta itu ketika kita menghasilkan sesuatu dari yoga kita. Baik yoga secara pengetahuan, ya, yoga secara spiritual, yoga sebagai sarana-sarana di dalam kita berritual. Apa yoga secara ritual? Adalah bagaimana menempatkan Banten pada posisi biner, purusa, dan perdana. Dengan penemuan Om, Ang, Ah, Perdana, Purusa, Samyogaya, Windu Dewa, Boktri, Jagat Nataya, Dewa Dewi, Adi, Samyogaya. Inilah konsep keseimbangan antara jiwa personal dengan jiwa universal, antara Buana Alit dengan Buana Agung. Maka disinilah petirtan itu terjadi. Ketika belum ditemukan, maka petirtan, ya, saya ada pada Anda ada pada saya, maka di situ. Ketika semua ada, nah sekarang ini masih ada batas-batas menyekat kita, karena kita ada pada struktur bahwa Sulinge itulah penyerawadan sio, tempatnya adalah sangat mulia, bahkan tidak bisa tersentuh oleh hal yang bersifat duniawi. Pada Sulinge tetap masih menggunakan baju dunia, kita bisa diajak berdialog tentang keagamaan kita ini. Saya kira demikian, saudara, ya, tentang hakikat dan esensi kependetaan kita. Pada sore hari ini merupakan pertemuan yang terakhir di wilayah pembahasan lembaga diksa, ya, bahwa semua orang akan mendiksa. Ini memberikan hanya satu stimulus, rangsangan kepada kita bahwa diksa sebagai lembaga itu bukan mementingkan struktur, ya, tapi juga harus ingat fungsi. Fungsi adalah agama di dalam dimensi dinamisnya untuk kita bisa move on
berubah, kemudian mencapai pada proses kemerdekaan diri. Kira demikian, Mangku, yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini sebagai bahasan terakhir di dalam lembaga Diksa ini. Kalau kita lebih rinci, lebih dalam, bisa rinci sekali, tapi hanya bersifat normatif dan apalan-apalan saja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu bekal bagi kita semua. Terima kasih. Silakan. Saya belum tutup dengan Paramasanti. Ya. Oke, ide Nabi luar biasa, hakikat dan esensi kependetaan sudah dibahas sehingga menjadikan kita lebih kenal, lebih tahu tentang kependetaan, sehingga kalau kita nanti di antara peserta webinar ini ada yang tertarik untuk mendikse supaya lebih jelas memahaminya. Sudah ada 3 penanya, 4 bahkan yang ingin bertanya. Untuk itu yang akan bertanya dari Pak Made Sutarman, Ibu Dewi Susiani, Pak Gede Yusuf, dan Pak Ketut Anyane. Yang pertama dulu Pak Made Sutarman, dipersilakan Pak Made. Om Swastiastu. Swastiastu, Bapak Sutarman. Nggih, tiang sane wawu penggemar channel Pajakuta atas nama awal Sampara nih kan. Nggih. Niki Ada di mana posisi? Ada di mana posisi? Yang di Bone-Bone Masambalu Utara, tiang adiknya Wayan Palupo. Adiknya Wayan Palupo. Nggih. Tiang adiknya Wayan Palupo. Nggih, silakan. Niki tiang bertanya mengenai Dikse sebagai inisiasi, karena tiang juga masih 30 tahun, kemudian banyak menjalani swadharma sebagai orang tua. Niki karena tiang mengingat umur manusia itu tidak selalu sama. Mengingat napas kita ini adalah napas pinjaman. Satu waktu kita tidak pernah tahu kapan akan diambil oleh yang punya. Kemudian konsep pulang yang benar yang tiang dapatkan dari channel ini memang seharusnya dari skala niskala dan niskala itu sendiri. Kemudian tiang bertanya, adakah satu jalan selain Medikse sebagai lembaga yang bisa ditempuh oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendikse sebagai institusi. Jalan apa yang harus ditempuh, kemudian sesana apa? Karena katanya yang pernah tiang dengar dalam ajaran Hindu itu kita tidak diperkenalkan lari dari swadharma, tapi kita itu harus menuntaskan swadharma kita sendiri, barulah nantinya kita bisa menuju ke jalan pulang. Nah, terus bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin belum sampai tuntas menjalankan swadharmanya? Tentunya ketika dia didikse hanya sebagai inisiasi dalam proses kematian, yaitu ngaskara, tentunya seperti yang ide Empu Nikang dulu, hanya sekedar kausa primanya, kausa efisiennya dengan kausa finalisnya tidak akan pernah tercapai. Mohon pencerahannya itu. Pertanyaan yang sangat cerdas. Ketika kita masih muda, ini sudah mulai memikirkan tentang kematian sebenarnya. Ketika kau hidup, ingatlah akan tentang matimu. Kan banyak orang yang ketika hidup tidak pernah memikirkan matinya. Ini satu proses. Kalau kita kembali, sesungguhnya diksa itu kan tidak menjadikan orang otomatis menjadi meraga putus. Hatinya lepas semua dari dunia, sementara dia sendiri masih keterikatan. Ya, sederhana saja. Ketika kita melepas, kan justru kita mengikat dulu. Kalau kita tidak mengikatkan diri, bagaimana kita bisa melepaskan, ya? Ikatkan diri dulu, baru melepaskan. Gitu. Maka sesungguhnya dalam kemelekatan itu juga ada kelepasan. Maka disinilah kita mengabdi. Menjadi sebuah devotion, menjadi sebuah loyalitas ketika kita di karma.
Ya, maka saya katakan orang itu besar dan disucikan oleh swadharmanya. Ya. Maka kalau dijelaskan beberapa tek-tek lontar di Bali, ada yang mengatakan wiku-wikuan. Dia memang wiku, tapi hanya labelisasi wiku. Tapi mungkin termasuk saya ya. Maka sebagaimana kita menghayati swadharma kita, itu sesungguhnya diksa. Maka beberapa orang berumah tangga pun sebenarnya diksa. Dengan berumah tangga, dia akan menyucikan leluhurnya, menyucikan dirinya. Secara arti luas. Ya, dalam arti luas. Maka kita tidak usah bersedih kalau kita tidak bisa melakukan diksa. Secara inisiasi, secara institusi. Karena masuk lagi berikut diksa secara karma. Seorang karya, saya berikan satu kisah. Dulu saya baca beberapa naskah-naskah dari Wiwekananda tentang karma yoga. Ya. Ada seorang yang telah mumpuni di bidang dunia spiritual, bahkan memiliki sidis, usai pembelajaran, dia melakukan pembabaran dharma. Pada satu ketika, panas terik matahari, kalau pendeta di belahan sana kan tidak seperti kita di sini. Pendeta di sini kan terhormat. Indonesia di sini beliau melakukan pembabaran dharma keliling. Berikan ceramah-ceramah. Teriknya matahari, kemudian beliau istirahat di bawah pohon. Tanpa disadar, karena pohon itu komunitas bagi para burung itu. Ya burung kan nggak ngerti siapapun bersandar di bawah, pas dia berak, berakin aja. Beraklah burung itu. Persis di sininya kena deh. Pendeta itu marah. Nih kurang asem ini burungnya. Nggak tahu bahasa pendeta hebat kok diberakin ya. Ya. Maka sekarang dia yang mengangkat diri sulingnya sebagai simul itu sebagai pemilik simul. Tapi bagi burung tidak pernah mengangkat pendeta sebagai simbol Tuhan. Maka saya sering bilang, jangan kita mau terpancing ketika simbol kita, yang kita berikan makna, yang kita berikan nilai, kita beri ideologi, kemudian dicemarkan oleh orang lain. Karena orang lain itu tidak menempatkan apa yang dicemarkan itu sebagai simbolnya. Wajar saja. Hanya marah, keluar api, terbakarlah pohon itu semua. Bukan hanya pohonnya terbakar, burung, semua komunitas terbakar. Akhirnya apa, saudara? Nah, pendeta di India nggak boleh masak. Maka sebut wiku, peminta-minta, sama dengan para biku Mahatera Buddhis itu. Ada umat yang melakukan dana. Datanglah siang hari dia ke tempat satu keluarga. Dia mengetuk pintu, ternyata lama nggak disauti. Mulai dalam pikirannya, ini nggak tahu nih. Saya ini pendeta sakti nih. Barusan saya sudah membakar pohon dengan burung-burung. Tidak tahu ibu di sini siapa kepala rumah tangga ini. Tidak ngerti kalau saya pendeta hebat. Ternyata baru hanya di benak, langsung disaut oleh ibu di dalam. Mohon maaf, Swamiji, Guruji. Saya sedang melaksanakan swadharma saya, merawat suami saya yang sakit, sabar dulu. Jangan Tuhan andaikan saya nanti seperti samakan dengan burung, nanti Tuhan bakar saya. Kok tahu dia? Sang Resi ini berpikir, kok tahu bisa baca pikiran Sang Resi ini, Ibu. Padahal dia kepala keluarga. Hanya muncul ibu, itu dia bertanya, apa menyebabkan Anda tahu pikiran saya? Anda belajar di mana? Apa jawaban ibu? Saya tidak sekali bertuan Maharesi, Swamiji, Guruji. Tapi saya melaksanakan swadharma saya. Ya. Sehingga saya mengetahui semua itu. Tapi yang jelas saya bergaul dengan seorang jagal di pasar. Kaget lagi bagaimana orang yang belajar ke spiritual masuk berteman dengan jagal. Nggak masuk akal lagi, apalagi dikaitkan dengan ajaran himsa karma. Boleh nggak saya tahu teman Anda itu, dia bilang. Oh, kenapa tidak? Dia sedang jualan daging di pasar. Selesai mempersembahkan makanan, ya, Resi Bojana itu kalau kita di Bali, aturan rayun pada sulingnya, maka dicarilah itu ke pasar, itu teman ibu-ibu yang teman partner. Harinya di pintu masuk pasar dia sudah di stop sama dagang itu, sama jagal. Tuan Resi jangan masuk.
Tidak wajar karena Anda tidak mempunyai kebutuhan dan aktivitas di pasar ini. Di sini banyak sumpah serapah, dagang banyak mopate orang Bali bilang. Nanti Anda terkontaminasi. Maka sulingnya nggak boleh masuk pasar. Tapi saya buat joke, ke pasar nggak boleh, tapi ke dealer beri mobil boleh. Ya nggak? Tunggu dulu, saya sekarang hari ini bukan tugas saya berdiskusi dengan Tuan Swamiji Tomarsi. Saya adalah sebagai pelayan, karena pembeli adalah rajanya. Kaget lagi dia, kok tahu, dia pasti saudara bertemu dengan ibu tadi, ya alamatnya di situ. Kaget lagi. Karena selama ini dia ego sebagai seorang pendeta, dikira dia menguasai seluruhnya. Ternyata banyak hal yang dia tidak tahu. Ya ditunggu sampai jualan habis, selesai pulang, mari Tuan kita sama-sama ke rumah. Nah, sampai di rumah, Tuan belum bisa saja diskusi. Saya ketika di rumah, saya sudah berganti profesi, saya seorang anak, karena orang tua saya sakit. Kalau di pasar saya dagang. Nah, saya akan melayani dulu orang tua saya, sabar dulu. Karena swadharma saya sebagai anak. Maka oleh itu, saudara, kita dibesarkan, kita disucikan oleh swadharma kita. Ya. Kita tidak usah berpikir bahwa eksklusivisme saya lebih mulia dari yang lain. Bahwa sulingnya lebih mulia dari jagal dan sebagainya. Tapi bagaimana dia sendiri terikat dan melepaskan diri karena swadharma saripatinya adalah sebuah pelayanan. Secara jenyana Anda tidak didiksa yang kita ururi sejeroning sastra, ya diastu tanpa diksa pandita puasira. Mungkin Mangku Sekanda kalau ikut mengatakan itu. Tapi dalam tatanan sosial kita butuh sosok macam saya yang memperucut beda nih amari wese, amari sesana, amari aran. Dalam aspek personality sebenarnya setiap orang menjadi pendeta bagi dirinya sendiri kok. Dalam pemahaman esoterik kita, ke dalam eksoterik kita hidup komunal penting. Maka kita jangan kembali mengubah tatanan eksoterik kita menjadi eksklusif, kita justru adil sebagai pelayan. Karena disitulah seorang sulingih melakukan swadharma kesulingihannya. Dan meluruskan tentang umat. Bagaimana umat menghargai sulingih sebagai resiatnya, sebenarnya bagaimana umat melayani umatnya selaku sebagai seorang siwa. Maka dengan demikian, saudara yang ada dari Bone-Bone di Masamba, ya Anda tidak usah berkecil hati. Lakukan swadharma Anda dengan benar. Saat itulah sesungguhnya Anda telah melakukan diksa bagi diri Anda sendiri. Dan telah melaksanakan ajaran diksa itu sendiri. Ya. Nanti kita kembali pada sebuah sarkasme kritikan sokir. Si sokir dalang cengblong. Sokir bisa masuk surga sementara sulingihnya tidak. Kalau gitu kan kacau. Kenapa? Masa lalu sulingihnya kelam banget ini. Mendiksanya sekedar untuk menyelamatkan diri dari kurungan penjara. Kan begitu. Setelah jadi pejabat ya supaya tidak kena diambil KPK dan sebagainya, banyak yang mendiksa. Makanya kalau dari awal tidak pernah jadi pejabat, ya tidak akan takut menjadi sulingih. Jangan-jangan pas nyurusan terkontaminasi anak mangku yang di Jero Gede di mudah-mudahan tidak pernah jadi pejabat. Dan bebas dari kasus karena lari dari tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menyucikan buana alit sementara kita masih bersangkut paut dengan urusan hukum dan sebagainya duniawi. Walaupun sesungguhnya dunia diksa pun dunia pengampunan. Siapapun dia Ratnakara sebagai bandit sekalipun harus melakukan diksa. Tapi mampukah kita sebagai Ratnakara melahirkan karya Walmiki menjadi sebuah karya Ramayana? Kita bukan Walmiki. Kita ini manusia-manusia kecil ini. Tapi jangan coba berlumuran perbuatan-perbuatan adharma nanti terakhir mendiksa kan nebus utang. Nah, jangan. Nah, itu kan pembenaran bagi diri kita. Sehingga dengan demikian yang ada di Masamba, Anda tidak usah berkecil hati. Tapi kalau memang ya saya katakan Anda adalah pandita di keluarga Anda. Kita masih ingat ketika dia menjadi pandita, dia adalah suami bagi istrinya. Suami itu artinya guru.
Ya, makanya guru di Bali itu guru. Ya, bapaknya disebut guru. Gitu. Makanya saya heran di Bali menjadi ibu guru nyapler sebenarnya. Yang guru itu adalah ayah. Ya, yang memberikan apa? Sifat siku-siku dari ciri-ciri kedewatan itu sendiri. Jadi saya kira demikian untuk ya saudara anakku yang ada di Masamba, adiknya Tet Palopo. Ya, ternyata ya jangan berkecil hati ke Sing Mediksa. Tapi yang jelas, tapi swadharmanya harus dilaksanakan. Bagaimana swadharma Gerehaste, ya memelihara anak dan sebagainya. Maka dikatakan kalau ini diceritakan lagi, kalau boleh saya tambah lagi ceritanya. Ada seorang raja, boleh nih untuk menambah wawasan nih biar panjang sedikit. Bisa boleh. Ada seorang raja menanyakan pada pendeta, mana lebih enak jadi wiku nyukla brahmacari daripada hidup berumah tangga gitu. Semua pendeta diundang selalu memilih salah satu. Tapi pendeta terakhir memberikan testimoni sebenarnya semua utama kalau dilaksanakan dengan benar. Buktikan. Akhirnya sang raja diminta untuk menyamar. Tuanku, tetangga sebelah sedang mengadakan sayembara, dia bilang begitu. Mari kita saksikan, Tuhan jangan berpakaian kebesaran. Mari kita jadi rakyat, mari kita menjadi pengamat. Jangan jadi penikmat. Karena ketika Tuhan jadi raja, anak akan penuh kenikmatan, anak penikmat. Ayo kita pengamat. Buktikan kata saya. Ternyata tetangga sebelah sedang melakukan sayembara. Memperebutkan seorang putri kerajaan yang sangat cantik. Padahal sayembara ini udah 3 kali dilakukan. Ya. Dari tahun ke tahun, stok pangeran cuman itu saja. Bahkan tambah jelek lagi wajahnya. Karena bertambah usia kan. Ternyata sang putri justru tidak kepincut dengan pangeran-pangeran yang sudah expired itu. Di tengah-tengah itu datanglah seorang wiku brahmacari yang sangat muda, tampan, wajahnya berseri, menggunakan pakaian oranye begitu. Ternyata disitulah sang putri menjatuhkan pilihan. Dilematis kan? Apa berontak? Saya bukan ikut sayembara, saya menonton sayembara ini. Tidak, saya sudah menjatuhkan pilihan, sudah mengalungkan bunga pada Tuhan. Larilah brahmacari ke dalam hutan. Andaikan saya jadi gitu, mungkin saya batal jadi brahmacari. Oh, bayangkan itu, dapat putri, dapat kerajaan, jadi raja lagi. Tapi karena itu konsisten, pilihannya lari ke tengah hutan, dikejar sama putri ini. Tuhan, itu kan raja yang udah menyamar sama resi ini. Ayo kita mati, ikuti ke hutan. Nah. Begitu gelap, apa yang terjadi Tuhan? Malam, ternyata sang putri tersesat diikuti. Udah bisa balik. Bermalamlah di sebuah pohon lagi. Kembali cerita lagi dapat. Ternyata di pohon itu adalah kembali komunitas burung. Ini burung betina, ini induknya burung berkata pada suami, Kanda, kita kedatangan tamu nih di hutan. Kemalaman, gelap lagi, kedinginan lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Makan juga nggak ada. Lelah lagi, lihat Tuan Putri. Kita belajar pada burung. Akhirnya apa? Burung jantan bilang, sabar Dinda. Kanda akan mencari bara api sedikit, akan Dinda jatuhkan, tolong bantu turunkan ranting-ranting kering ini. Oh, gitu ya. Begitu diturunkan, kemudian datang api, kemudian terbakar. Jadilah dia api unggun penghangat. Jadi ini sesungguhnya para putri dan raja yang menyamar ini dengan para pendeta ini adalah tamu bagi si keluarga burung itu. Inilah kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Kemudian si burung betina lagi bercerita. Ini tamu kita lapar kan? Apa yang bisa kita suguhkan? Mereka bertiga loh. Begini saja. Mari kita korbankan diri kita. Kita menjatuhkan diri kita di atas api unggun itu. Biar menjadi gosong kemudian bisa dinikmati. Mereka bertiga. Tentu Dinda tidak cukup. Mari kita bersama keluarganya semua dicemplungkan ke sana ke api. Setelah itu rohnya melesat menjadi para dewa.
Artinya apa? Menjadi kepala rumah tangga, keluarga, membantu orang itu sudah bagian dari tugas mulia untuk apa? Melakukan atiti dewa bawo. Kemudian sang Resi Brahmacari ini juga melakukan konsistensi terhadap swadharma tidak menikah walaupun tuan putri cantik sekalipun ini. Tapi sekarang kan terus terang saya tidak berani mengatakan apa, dunia kependetaan menjadi tren gaya baru, selinggih kecil-kecil nih banyak. Apalah nggak sesana, apa betul konsisten di sinilah kita ragukan. Apalagi kita melihat dari segi psikologis. Kapan kedewasaan seseorang itu terbentuk secara final, saat itulah mestinya orang sudah bisa melakukan diksa. Walaupun ada wiku brahmacari. Brahmacari di sini kan bukan sulinggih muda seperti usia sekolah. Itu brahmacari juga artinya sulinggih yang memang tidak menikah. Jadi demikian tambahan saya tentang wawasan ini ya. Jadi orang besar dengan swadharma, di situ juga dia memperoleh penyucian. Ya. Demikian, silakan yang lain. Inge matur suksema itu penjelasannya sudah sangat gamblang. Nah, berikutnya ada Ibu Dewi Susiani. Bu Dewi Susiani, silahkan dibuka mic-nya. Apakah suara saya Ampure sudah cukup terdengar? Sudah Ibu, Bu Susiani. Ada di mana Ibu? Ada di mana Ibu? Yang di Badung tuh. Di Badung mana tuh? Di Abian Semang. Oh iya, banyak semalnya ya. Tapi tiang besar di luar Bali atuh. Dialeknya udah ya. Udah jauh nggih. Nggih atuh. Nah itu pada saat saya di luar Bali, niki saya bersama teman-teman yang lain mengadakan acara pembacaan Bhagavad Gita. Iya. Biasanya hari tertentu kami melakukan pembacaan Bhagavad Gita. Iya. Nika memang pada saat saya kecil sebagai seorang Hindu yang terlahir dan besar di luar Bali, saya sering mendapat pertanyaan, apakah kamu pernah tahu kitab sucimu nggak? Pernah baca nggak? Tahu nggak? Gitulah. Jadi saya itu bertekad, saya pengen mempelajari kitab suci saya. Kemudian terbentuklah kelompok kecil membaca Bhagavad Gita. Lama-lama 2 bulan kemudian agak besar. Ternyata anggotanya merotolin. Apa yang merotolin tuh? Berkurang. Ya, setelah berkurang, saya jadi bingung kenapa berkurang. Ternyata saya mendengar, halo, pembaca Bhagavad Gita nike Ampure dicap sebagai pengikut sampradaya yang sekarang lagi hangat. Padahal sungguh kami bukan anggota sampradaya. Kami kalau di istilah tetangga sebelah adalah pendalaman iman. Seperti yang tadi aku katakan, dari seorang sulinggih itu setidaknya ada 3 modal yang dipunyai. Yang pertama tadi medane, terus yang kedua Ampure yang terlalu terdengar, yang ketiga mejenane. Sehingga seorang sulinggih bisa memberikan amarta laksana madu kepada umatnya. Nah, jadi ketika saya menghadapi kayak gitu, apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya, nah saya kalau di Badung nih sekarang di keluarga kecil saya mantan. Tapi kok saya jadi deg-degan gitu. Deg-degannya nanti, waduh nanti kita ini satu keluarga dikira sampradaya tersebut. Padahal kami bukan. Kami Hindu Bali Nusantara, kalau boleh dibilang seperti itu. Karena kami pun seperti yang tadi aku katakan, Bapak Gandhi mengatakan kalau bisa kita selalu meremajakan, bukan dalam arti yang esensialnya, tetapi meremajakan pelaksanaannya. Nah, jadi bagaimanakah mensikapi, karena teman-teman tiang yang di luar Bali masih sering kontak, aduh gimana nih Ibu, kita kok kayaknya semakin dipelototin orang, terus padahal kan sungguh apalagi kami itu yang kelompok kecil kami di luar Bali itu pada saat itu adalah
anggotanya adalah teman-teman yang sudi widani. Ya. Apakah baru sudi widani tahun-tahun ini, ataukah sudah sudi widani 11 tahun yang lalu yang dulunya tidak pernah mendapat ampura pencerahan dari suaminya yang benar-benar orang Bali. Yeah. Justru beliaunya sangat senang karena ini bagi kami seperti pendalaman iman, Bu. Di agama kami boleh tahu makna dari bab pertama, sloka pertama, kenapa Dhritarashtra itu diceritakan sebagai orang buta, kenapa Sanjaya diberi mata budi, kenapa, wah pokoknya banyak sekali yang selalu akhirnya mereka tuh kalau setelah membaca Bhagavad Gita mukanya pada cerah-cerah karena mendapat pencerahan. Tetapi di sisi lain ada yang seperti itu. Jadi ampura yang lunas pencerahannya, bagaimanakah cara menyikapinya supaya win-win solution, tidak ada yang terluka, dan kami pun bisa memberikan dengan mantap wejangan leluhur kita tersebut kepada generasi muda. Suksema hidup dan. Oke, sapuniki Bu. Memang inilah realita yang dihadapi. Karena kita sudah dihadapkan pada situasi yang diametral dan polarisasi ya. Agama ketika masuk wilayah politisasi seperti itu. Karena memang ada sekelompok yang memang menodai keberadaan Hindu. Karena sifat eksklusivisme itu terjadi. Nah sekarang kalau kita kembali kepada konsep apa yang kita sebutkan tadi, itu majana, artinya ada masa, kemudian madana, ada painan. Kita tentu akan melihat bahwa seperti pembicaraan La